Hanya saja sebelum kita mulakan majlis kita malam hari ini, mari kita ikhlaskan niat kita semuanya, mengenalkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kesejahteraan dan kebaikan kita bersama. Khasnya salah seorang lagi jemaah kita yang sedang diberi peluang oleh Allah untuk bersabar, Puan Maimunah Yub Kamrudin. Mudah-mudahan apa saja yang Allah telah tentukan dan tetapkan buat beliau, ianya memberi peluang bagi beliau untuk menambahkan bekalan dan mendekatkan, menggerakkan hati beliau untuk terus semakin hampir, semakin dekat makom dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tentunya punya berdaya untuk memohon pada Allah bagi kesejahteraan dan kesehatan beliau. Kita akan menjadikan doa bersama-sama insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh. Wa ilaika turja'ul amru kulluh ala niyyatuhu wa sirruh. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal manan. Badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Allahumma inna abdan min ibadik allati khalaqtaha wa sawwaita khalqaha wa hadaitaha lil imani wal islam wa razaqtaha minat thayyibat. Abdakal haqi ila rahmatik Maimunah Yub Kamarudin. Ij'al ma qadaita laha kaffaratan bidunubiha wa rafi'atan lidarajatiha warzuqha husnad dhanni bik innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh salah seorang daripada hamba-Mu yang Engkau telah menciptanya
Engkau telah sempurnakan ciptaannya. Engkau beri dia hidayah iman dan Islam. Dan engkau telah beri rezeki kepadanya dengan rezeki yang baik-baik. Maimunah Yub Kamarudin. Hambamu yang amat sangat berhajat kepada belas kasihan dan rahmat-Mu. Jadikanlah ya Allah, apa sahaja yang Engkau telah tetapkan baginya. Apa saja yang Engkau telah kehendaki berlaku atas dirinya. Sebagai penghapus bagi segala dosanya. Dapat mengangkat darjah dan maqamnya. Ya Allah, berilah ya Allah kepadanya husnudzan kepada Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Allahumma bi'adadi man sajada wa syakar. Nas'aluka an tashfiya kulla marid shifaan la yughadiru saqama. Wa tu'awwiduhum khairan an kulli lahdatin waja'in wa alam. Allahumma raddi kulla maridin ila ahli saliman mu'afan min kulli adan awdar. Ya sami'ad du'a al-'abd. Ya sami'ad du'a il-'abd. Idza da'ak. Ya syafiyal marid bi qudratik. Allahumma shfiha shifaan la yughadiru saqama. Allahumma albisha libasa sihhati wal afiyah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami memohon kepadamu, hendaklah Engkau berilah kesembuhan, kesehatan pada siapa sahaja di antara kami yang menderita sakit, dengan sembuh dan sehat yang tidak diikuti oleh sakit. Ya Allah, gantilah buat mereka musibah yang mereka alami dengan kebaikan yang berganda-ganda darimu. Jadikanlah rasa sakit yang dia derita sebagai asbab terampunnya dosa-dosanya. Jadikanlah rasa sakit dan nyeri yang dia alami menjadi asbab turunnya kasih sayang-Mu kepadanya. Ya Allah, kembalikanlah sesiapa saja di antara kami yang sakit berkumpul dengan ahli keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera jasmani dan rohani, bebas daripada segala penyakit dan penderitaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar seruan dan rintian hamba-Nya.
Wahai Zat yang Maha menyembuhkan penyakit dengan kekuasaannya, sembuhkanlah sesiapa yang sakit daripada kami. Berilah mereka kesehatan dan kesejahteraan, serta ketaatan. Ya Rabbal Alamin. Jika kehendak-Mu, Ya Allah, terhadap mereka musibah, beri mereka kekuatan untuk bersabar menghadapinya. Dan jika kehendak-Mu terhadap mereka nikmat dan kesenangan, beri kemampuan mereka untuk mensyukurinya. Ya Allah, apa saja qada dan qadar-Mu yang Engkau telah tetapkan baginya, bantulah dia agar dia dapat ridha, menerima dengan lapang dada, dan sentiasa meyakini akan keadilan-Mu dan kebijaksanaan-Mu. Allahumma hadha du'a wa minkal istijabah. Istajib du'a'ana ya mujibad da'wat. Allahumma hadha du'a wa alaikat tuklan. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taruddana khaibin wa la tash'alna bidu'aika minal ashqiya inna diminal khasirin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Fana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzaban nar, wa tawaffana mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Badi as-samawati wal ard, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita malam hari ini yang sebetulnya ia masih ada kaitan dengan maudhu' tajuk yang kita telah bicarakan selama ini tentang kecerdasan Arab Badui. Saya katakan dia cerdas karena mereka agak pelik cara memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerdas karena cara mereka memahami hadis Nabi itu, yakni dengan cara yang membolehkan dia mendapatkan kebaikan dan manfaat sebanyak-banyaknya. Apalah artinya orang dapat memahami firman Allah atau sabda Nabi jika dirinya tidak mendapatkan manfaat. Sebaliknya hanya dapat ilmu. Saya ulangi.
Apalah artinya kita dapat memahami firman Allah maupun hadis Nabi jika kita tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan tambahan bekalan, tetapi hanya bertambah kefahaman. Cara Badui ini pelik. Pelik kerana contohnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin ini tertawa dalam hadis sebelumnya yang telah kita pelajari, yang dikatakan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan nilai sahih oleh Nasirul Albani melalui satu jalan, dan hadis ini melalui jalan yang lain dianggap lemah oleh Suhaib Al-Arnaud, di mana dalam hadis tersebut yang kita pelajari, sami'a a'rabiyun minan nabi sallallahu alaihi wasallam anallaha yadhhak. Seorang Arab Badui mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu tertawa. Allah tertawa. Yang difikir, yang difahami oleh Arab Badui, dia tidak memahami dari aspek akidah. Walaupun hadis seperti ini sebetulnya menjadi bahan perbincangan panjang lebar di kalangan ulama tauhid. Nanti saya jelaskan. Allah tertawa. Itu tertawa itu makna hakiki atau majazi? Sifat Allah tertawa itu makna betul-betul hakikat tertawa, tetapi tidak sama dengan tertawanya makhluk? Atau tawa itu makna majazi yang bermaksud yakni Allah itu suka? Nah, itu perbincangan akidah. So, akidah tidak salah. Dan itu menjadi perbincangan pada dahulu lagi. Hingga sekarang. Si Arab Badui rupanya tidak dari aspek itu ia memahami. Sebaliknya, begitu mendengar Nabi memberitahu Allah ini tertawa, Arab Badui ingin kepastian, ayat aku Rabbuna. Ya Rasulullah, betul ke? Betul ke Tuhan kita ini boleh tertawa? Nabi kata, "Na'am, ya. Ya. Allah Tuhan kita itu tertawa." Faqala al-A'rabi. Lalu Arabi kata, "Wallahi la na'damal khair min rabbin yadhhak." Itu yang saya kata pelik tadi pemahaman dia. Kalau betul ya Rasulullah, Allah itu boleh tertawa, maknanya demi Allah, kita tidak akan kehilangan kebaikan sikit pun daripada Tuhan yang boleh tertawa. Maksudnya apa? Kalau Allah itu tertawa, makna kita buat baik sikit pun pasti akan dihargai. Dan kita tidak takut buat amalan yang baik. Kita takut daripada Allah tidak memberi balasan. Kan dia tertawa. Maknanya sayang. Kita tidak takut. Kita tidak putus asa. Itu lebih tepat. Kita tidak akan putus asa. Bila kita berdosa, sebanyak manapun dosa kita, asal kita bertaubat, pasti Allah mengampunkannya. Kan dia suka tertawa. Jadi Arab Badui memahami Allah SWT itu pasti pengasih. Ya, ibarat anak punya orang tua yang suka tertawa, tidak suka marah-marah. Kan anak seronok. Maknanya nanti, ya, buat kebaikan sikit pun, pasti bapaknya akan bagi hadiah banyak-banyak. Jika buat salah pun, asal ia mengalami kesalahan dan minta maaf, ayahnya pun tak akan marah. Ayahnya suka tertawa. Seorang pekerja, bosnya suka tertawa, tentulah rileks kerjanya. Wajib.
Karena dia tahu bosnya tertawa pasti akan menghargai jerih payahnya. Bila tersilap buat kerja, lambat datang kerja, asal ia mengaku kesalahannya, pasti bos tidak marah. Kan dia suka tertawa. Itulah cara Arab Badui. Pelik cara memahami hadis. Dan Nabi tidak menyalahkan. Walhal kalau hadis ini jamaah sekalian, beradalah di kalangan ulama-ulama tauhid, panjang ceritanya. Jadi panjang cerita dia. Itu yang saya, dan tidak salah memang. Tapi Arab Badui, maaf, ambil jalan yang selamat dan kalau itu seronok saya punya Tuhan tertawa. Saya bangga menjadi hamba pada Tuhan yang tertawa. Wallahi lan na'damal khair min rabbin yathab. Itu kata Arab Badui itu. Di depan Nabi itu. Demi Allah, bagaimana kita tidak akan kehilangan kebaikan sikit pun daripada Tuhan yang tertawa. Pasti ada rekod. Kan gitu. Pasti ada ganjarannya. Bila salah, pasti ia maafkan. Asal kita mau mengakui kesalahan kita. Itu kan hadis yang telah kita pelajari dahulu. Nah, ini sambungannya. Yakni saat Allah tertawa. Saat Allah Subhanahu wa tertawa. Mata yadhakullah. Bila Allah Subhanahu wa taala ini tertawa. Jamaah sekalian, sedikit saya singgung masalah akidah ya. Kalau hadis-hadis yang kita pelajari nanti sudah berada di kalangan ulama-ulama tauhid, perbincangannya sebagian yang pasti ini. Saya bacakan sebagainya. Ad-dhahak sifatun min sifatillahi jalla fi'lah. Tertawa itu adalah salah satu sifat Allah. Wahia minas sifati tubutiyah al-fi'liyah. Dan tertawa adalah termasuk sifat tubut, tetap pada zat Allah, dan fi'liyah, makna perbuatan. Artinya, bila Allah kehendaki tertawa kepada seorang hambanya, tertawa. Jika Allah tidak, ya tidak. Itu namanya fi'liyah. Jadi bergantung pada masyiahnya. Berbeza dengan hidup. Kalau hayyun, hidup, sifat dzatiyah, tubutiyah. Sifat dzat dan tetap. Bukan fi'liyah, dzatiyah, kekal. Bukan mana Allah hidup jika Allah menghendaki dan Allah tidak hidup jika Allah berkehendak. Bukan begitu. Allah kuasa. Itu dzatiyah. Jangan bukan fi'liyah. Kalau jika Allah menghendaki, Allah berkuasa. Jika Allah tak menghendaki, Allah tak kuasa. Bukan. Tertawa termasuk fi'liyah. Allati tabatat, tetap ada pada Allah lillah berdasarkan Quran, sunnah, ijma' ahli sunnah. Isbatu ma athbatahu Allah ta'ala nafsi. Menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Wa ma athbatahu lahu rasuluh. Dan apa yang ditetapkan baginya oleh Rasulnya. Bila tahrifin, tengok. Ini akidah salafus salih. Yakin, ulama dahulu yakin Allah tertawa. Kan itu sifatnya. Allah sendiri yang beritahu melalui nabinya. Tapi bila ditanya bagaimana Allah tertawa Allah, macam mana caranya? Bila tahrif, tak perlulah diubah-ubah maknanya. Dah kalau kata tertawa, ya tertawa aja lah. Wala ta'til, dan tidak dinafikan, tidak ditiadakan. Jangan ditiadakan sifat tertawa. Karena Allah sendiri kata melalui nabinya, dia tertawa. Tak payah dinafikan. Wala tamthil, dan tak payahlah diserupa-serupakan. Kalau tertawa macam mana? Adakah serupa dengan kita?
Wala takyif, dan tidak perlulah ditanyakan macam mana tertawanya. Nah, ini dah masuk akidah yang dipilih oleh ulama salafus saleh. Mereka berakidah, bila Allah kata tertawa, ya sudah kita yakin, aman tu. Bagaimana caranya? Tak tahu. Apakah ada makna lain? Ya tak perlulah. Allah sendiri yang kata tertawa, ya tertawa aja. Apakah sama dengan kita? Laisa kamitslihi syai'un. Serah kepada Allah. Sudah. Kalau ulama khalaf, mutakhirin, tak. Oh, tertawa itu maknanya bukanlah tertawa yang kita fahami. Itu maksudnya Allah tu suka. Itu dah ditakwil. Jadi saya katakan, kalau ada ini di tangan istilahnya ulama-ulama tauhid, pembicaranya jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Wallahu yadhab. Allah tertawa. Walakin la yadhkullahu ka dhahikil makhluk. Tapi Allah tertawa tidak sebagaimana tertawanya makhluk. Wa dhikrullahu sifatun sabitah lahu sabitah lahu. Dan tertawanya Allah itu sifat yang tetap bagi Allah. Taliku bijalilihi wa kamalihi subhanahu wa ta'ala. Yang sesuai dengan keagungannya, kesempurnaannya, dan kesuciannya. Wa dhikrahu subhanahu wa ta'ala ghairu dhahil makhluk, dan tawa Allah itu tentu tak sama dengan tertawanya makhluk. Li'annal makhluk idza dhuhiya ta'jab, karena makhluk ini bertawa pasti karena dia kagum dan heran. Au dhahir min asbabin yasalu, atau makhluk itu tertawa karena asbab yang dia sendiri tidak ketahui. Yang pasti tak sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini saya segera memberi contoh. Kalau itu pembicaranya, itu pembicaraan bab akidah. Akidah. Dan ada perbedaan ulama dahulu dan ulama sekarang. Nah, ulama sekarang. Sehingga tengok kesimpulan dia. Fadhahiku, fadhahak atau adhahik boleh, tertawa. Dari segi bahasa telah kita ketahui maknanya. Tertawa. Wal kaif, bagaimana cara Allah tertawa? Wal kaif majhul, tidak diketahui caranya. Jadi kita tidak dibenarkan untuk mengerti bagaimana caranya. Kita hanya diwajibkan meyakini Allah punya sifat tertawa. Itu ulama dahulu pilih cara macam itu. Wal imanu bihi wajib. Beriman bahwa Allah tertawa itu hukumnya wajib. Wasu'alu anil kiyafah kaifiyah bid'ah. Dan mempertanyakan macam mana caranya. Kalau Allah tertawa macam mana caranya? Bagaimana? Dilarang. Itu bid'ah. Meyakini Allah tertawa wajib. Cara Allah tertawa itu tidak diketahui. Mempertanyakan bagaimana cara Allah tertawa tidak dibenarkan. Hadza huwal imanus sahih. Inilah iman yang sahih alladzi amana bi sahabat Rasulullah SAW, yang dipilih oleh sahabat Nabi dahulu. Ini pembicaraan ini, memahami hadis dari SO ini pembicaraan akidah. Yang orang dahulu, ulama dahulu dengan ulama sekarang berbeza. Orang dahulu menerima apa adanya, karena menerima apa yang Allah katakan, contohnya tertawa, tetapi tentulah tidak sama dengan tertawanya makhluk. Bagaimana caranya? Kita tidak boleh mempertanyakannya. Sementara ulama kemudian, tertawa itu maksudnya suka. Maksudnya suka. Wallahu a'lam. Tapi lagi sekali, jamaah sekalian, yang ingin saya sampaikan, Arab Badui ini tidak dari sudut itu pula memahaminya. Nampak sederhana, tapi menguntungkan dirinya. Pertanyaan Arab Badui ketika mendengar Nabi memberitahu Allah tertawa, dia tidak bertanya, betul ke? Macam mana Allah bertanya Rasul? Macam kita ke? Tertawa terbahak-bahak ke? Kalau tertawa tu mana ada mulut lah. Tak. Arab Badui langsung tak menyentuh itu. Dia malah berkata, kalau begitu seronoklah aku. Seronoklah kita. Karena Allah tertawa, maknanya setiap kebaikan kita sekecil apapun, pasti Allah akan beri balasan. Karena sifatnya suka tertawa. Bila kita buat salah, sebanyak manapun, pasti Ia akan memaafkan
asal kita mengakui kesalahan kita. Itu yang saya kata pemahamannya menguntungkan, memberi manfaat secara langsung. Sehingga Albert ini rajin beramal walaupun kecil. Rajin buat baik walaupun benda yang kecil. Dan orang tak nampak. Dan apabila dia melakukan dosa, sebanyak manapun dosanya, sebesar apapun dosanya, dia masih yakin punya harapan masa depan, masih punya harapan mendapatkan pengampunan. Tidak ada sifat putus asa. Bak kata orang, biar masa silamku gelap gulita. Kafir umpamanya, fasik umpamanya, munafik umpamanya, musyrik umpamanya. Masa silamnya gelap gulita dengan pelbagai dosa. Tapi karena Tuhanku itu tertawa, suka tertawa. Maknanya aku masih punya harapan untuk mendapatkan pengampunannya. Asal aku mau bertaubat. Itu cara pemahaman yang saya rasa memang aneh. Daripada kalau sahabat-sahabat agak aneh. Tetapi, Masya Allah, justru cara pemahaman yang dilakukan oleh Arab Badui yang tempoh saya katakan polos bahasanya. Cara memahami sangat polos. Karena ini bukan orang terpelajar. Bukan orang bandar. Orang pedalaman. Jadi cara berfikirnya tidak berbelit-belit. Ya, kalau dalam bahasa sekarang, cara berfikirnya sangat sederhana, polos, bukan canggih. Dia bukan orang yang pandai bukan hanya retorik, bukan. Bukan. Apa adanya. Polos. Tetapi justru dengan pemikiran, pemahaman yang boleh katakan polos yang dilakukan oleh Arab Badui ini, kita umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan manfaat yang sangat besar. Sahabat pun akhirnya, Masya Allah, iya ya, tak terfikir kami. Tak terfikir kami memahami hadis Nabi seperti itu. Kita mendapat manfaat banyak daripada pemahaman. Itulah yang saya katakan kecerdasan tadi. Yang memang tidak salah karena hadis satu ini ada kaitan dengan akidah. Sila dipijakkan di aspek akidah, sila. Sila kan tidak salah dan itu kewajiban kita. Tetapi yang ingin saya sampaikan tadi, si Arab Badui ini lain pemahaman dia. Baik, sekarang agar kita timbul mahabbah yang lebih, agar menimbulkan roja, agar dalam hati kita sentiasa ada roja. Bila kita buat baik sekecil apapun, kita punya harapan kebaikan itu ada balasannya. Bila kita terlanjur buat dosa, walaupun sebanyak manapun, kita masih tetap punya roja, harapan untuk dapat diampunkan. Asal kita putus. Jangan putus asa. Karena bila orang berdosa, banyak dosa, lalu dia fikir Allah tak akan ampunkan, dia akan jadi putus asa. Namanya al-qunut. Al-qunut min rahmatillah, itu pintu yang terakhir, pintu yang ke-17, pintu setan dalam diri kita. Orang yang give up bertaubat karena berfikir dosanya sangat banyak dan mustahil Allah ampunkan, bermakna telah membuka pintu setan. Setan akan mudah menguasainya. Orang terlalu takut, terlalu takut, tak ada rojak sama sekali, dia akan jadi putus asa. Membuka pintu setan. Namanya pintu al-qunut min rahmatillah. Tapi orang terlalu berharap, tak ada rasa takut. Ya, maknanya overconfident lah. Sangat-sangat optimistik. Ini dah terlebih lah. Dah terlebih optimis lah. Pun akan membuka pintu iblis juga. Namanya al-amnu min makrillah. Pintu yang ke-16. So, ada takut, ada roja. Melihat dosanya, terbayang azabnya, takut. Tetapi, hendaklah diikuti dengan harapan. Kerana sebanyak manapun dosa, sebesar manapun dosa, Allah masih beri peluang untuk bertaubat. Selagi nyawa belum pisah daripadanya. Maknanya, harapan untuk diampunkan itu masih ada.
Apalagi Allah diberitahu oleh Nabi tertawa. Itulah maksud saya. Cari cara pemahaman itu bagi saya memang agak aneh. Agak aneh. Bacalah jamaah sekalian hadis-hadis yang seperti ini. Kan banyak kita mendapat pengajaran daripada hadis Nabi ini melalui pemahaman Arab Badui. Ya, melalui pemahaman Arab Badui. Ya, contoh dalam siri-siri yang lepas. Dia datang jumpa Nabi hanya nak pastikan betul ke yang disampaikan utusan Nabi berdakwah di kampungnya ini. Bahawa kita ni mesti baca syahadah, betul ke engkau suruh itu, kita solat, kita zakat bila pasal Ramadan. Betul ke? Harus betul. Lalu Nabi kata, berapa kali solat 5 waktu? Tak lebih tak, kecuali kalau selepas dijelaskan rukun Islam, Al-Badui kan berkomentar, ya Rasulullah, aku akan lakukan 5 itu, tidak lebih, tidak kurang. Maknanya dia berjanji, bersumpah hanya nak buat wajib saja. Sebab Nabi kata, boleh. Kalau kamu mau, bolehlah lebih daripada 5 waktu. Kalau kamu mau, bolehlah lebih daripada sebulan puasa. Kalau kamu nak, bolehlah lebih kepada sekali pergi haji. Dia kata, aku nak buat itu saja. Tak lebih, tak kurang. Begitu Arab Badui balik, kan Nabi beritahu. Dia akan masuk surga. Huwa min ahlil jannah in sadaq. Kamu tahu tak? Dia itu termasuk ahli surga jika ia benar dengan ucapannya. Akhirnya kita tahu. Sama dengan Al-Quran yang kita pelajari tiap hari. Mukmin dipanggil, ini namanya mukmin yang muktasid. Kan kita faham. Mukmin muktasid. Contohnya Arab Badui itu. Masya Allah. Itu yang saya katakan. Banyak kita mendapat pengajaran daripada hadis Nabi berkat pemahaman Arab Badui. Itu banyak sungguh itu, ya? Banyak sungguh. Walaupun saya ulangi, Arab Badui ini orang pedalaman, bukan orang terdidik lah maksudnya. Adabnya pun kasar. Kehidupan masyarakatnya pun Allah. Ya namanya Badui, ya berpindah randah lah. Badui kan pindah randah. Ya nomadik lah istilahnya. Nomadik punya orang. Hidupnya aja untuk makan. Di sini cari makan susah. Pindah lagi. Dan orangnya kasar. Mana sopan santunnya boleh dianggap kasar lah. Ya pergi Masjid Nabawi. Tiba-tiba hanya untuk kencing. Mana ada kalau bukan orang Arab Badui. Orang bandar, orang terpelajar mana pergi masjid untuk kencing kan begitu. Marahlah sahabat. Sahabat marah. Mau dikejar tapi Nabi larang. Selepas habis, puas dia buang air, barulah Nabi suruh sahabat membersihkan air kencingan Badui. Dan itu barulah Badui dipanggil oleh Nabi. Diberitahu bahwa masjid ini bukan tempat untuk buang kotoran, tapi tempat untuk beribadah. Barulah dia faham. Dan Nabi sangat bijaksana ya. Bayangkan kalau Arab Badui sedang kencing, lalu dikejar oleh sahabat. Ya, Masya Allah, mungkin kencingnya merata aja lah. Itulah, jadi banyak pengajaran hadis yang kita dapat hasil pemahaman atau perangai tingkah laku Arab Badui. Memang begitu orang, memang itu kehendak Allah gitu ya. Baik jemaah sekalian, sekarang apa contoh hadis-hadis sahih yang disabdakan oleh Nabi SAW yang menunjukkan Allah ini suka tertawa. Atau bila Allah itu tertawa. Saat mana Allah itu tertawa. Maksudnya gitulah. Kalau Allah menyatakan tertawa dalam perkara ini, ya kita punya harapan besar lah. Maknanya itu rahmat yang sangat besar daripada Allah SWT. Wajib kita syukuri. Kalau ikut pemahaman orang dahulu, Allah Ta'ala mana betul-betul tertawa, tapi kita yakin dan tidak boleh mempertanyakan macam mana. Ulama kemudian mana bila Allah tertawa bermaksud Allah itu suka, ya boleh kedua kita terima umpamanya. Jadi bila Allah tertawa maknanya Allah suka. Dan itu rahmat yang besar buat kita.
Contoh, hadis yang pertama. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yadhaqullahu ila rajulaini. Allah tertawa kepada dua orang lelaki. Ada dua orang lelaki. Yaqtulu ahaduhumal akhar. Salah seorang daripadanya membunuh yang satunya. Katalah A dan B. Ada dua manusia, satu A, dua B. A ini bunuh B. A membunuh B. Dosa besar lah. Tapi Masya Allah, di akhirat nanti, yadkhulanil jannah. Kedua-duanya masuk surga. Macam mana tu? Macam tu. A bunuh B. Di akhirat, kedua-duanya masuk surga. Bukankah itu maknanya Allah sedang menunjukkan melimpah rahmatnya yang luar biasa banyaknya? Allah tertawa, Allah seronok. Sedangkan menurut hukum syarak, hukum zahir, bila A bunuh B, ya A lah yang masuk neraka. Mana boleh pembunuh masuk surga? Ini yang membunuh dan yang dibunuh berjumpa di surga. Macam mana ceritanya? Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Atau yang B lah. B ini berperang di jalan Allah. Keluar ke medan perang bagi mempertahankan agama Allah melawan orang-orang kafir. Di medan perang berjumpa dengan A yang masih kafir. A masih kafir, pergi perang lawan B yang Islam. A berjaya membunuh B. B tewas di tangan A. B mati syahid. B mati syahid. Masuk surga. Lalu macam mana A? Kafir yang membunuh itu. Thumma yatubullah. Hari lain, bulan lain, tahun. Dia dapat hidayah memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam. Kemudian, setelah memeluk agama Islam, dia bertaubatlah. Thumma yatubullah. Dia bertaubat kepada Allah. Menyesali sungguhlah akan dosanya. Karena telanjur bunuh orang. Telanjur bunuh. Dosa banyak. Tetapi Allah masih beri harapan. Kalau bahasa sekarang, yang banyak dosa ini, Allah beritahu pada esok masih ada. Itu kalau bahasa sekarang. Bukan tiada esok bagimu. Esok masih ada. Kamu jangan putus asa, walaupun dosa kamu besar dan banyak kepada aku, selagi aku belum matikan kamu, aku masih beri peluang untuk kamu memohon pengampunanku. Seronoklah dapat kabar gembira ini. Lalu dimanfaatkan peluang ini katanya untuk bertaubat. Bertaubat. Akhirnya sebelum mati, dosa membunuh B diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin memeluk agama Islam lalu berperang dengan orang kafir. Lalu terbunuh di medan perang, mati syahid juga. Kalau B mati syahid karena dibunuh yang masuk Islam guna perang mati syahid mungkin dibunuh oleh siapa lagi. Kedua-duanya ketika mati sebagai mati syahid kan jumpa di surga.
Jumpa di surga. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Nah, Nabi menceritakan perkara ini jamaah sekalian. Allah tertawa melihat. Sebab aneh. Pembunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya masuk surga. Itulah rahmat Allah. Itulah rahmat Allah. Kepada yang dibunuh, juga kepada yang membunuh. Khalid bin Al-Walid. Tak tahulah berapa orang yang telah mati, dibunuh, dipanggal lehernya oleh Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Al-Walid masih kafir. Ya, ia panglima kafir dalam perang Badar. Ia masih kafir, menjadi panglima perang. Di medan Uhud. Walaupun dalam perang Badar orang kafir kalah, dalam perang Uhud orang kafir menang. Jadi maknanya adalah orang Islam yang terbunuh di tangan Khalid bin Al-Walid. Mati syahid, masuk surga. Selepas berlaku perang Uhud, Khalid bin Al-Walid memeluk agama Islam. Masya Allah. Agama Islam. Islamnya makin kuat, akhirnya menjadi panglima terbilang dalam agama Islam. Bahkan Nabi beri gelaran Saifullahil Maslul. Pedang Allah yang sentiasa terhunus dari sarungnya. Itu gelaran yang Nabi berikan pada Khalid bin Al-Walid. Berapa puluh orang kafir yang mati di tangannya oleh pedangnya. Dosa Khalid semasa kafir, termasuk membunuh orang Muslim, diampun oleh Allah dosanya. Yang mati di tangan Khalid bin Al-Walid, mati syahid, masuk surga. Dosa-dosa Khalid yang banyak telah diampun oleh Allah karena ia telah jadi mukmin yang baik. Banyak jasanya pada Islam. Dan dosanya pun diampuni Allah. Lalu masuk surga kelak. Walaupun Khalid bin Walid matinya bukan di medan perang ya. Mati ya karena usia lah. Faktor usia. Jumpa nanti. Agak-agak jauh sekalian lah. Agak-agak. Dua orang inilah. Si pembunuh dan yang dibunuh ini ketika berjumpa di surga lalu borak. Agak-agak apa yang diborakan? Mungkin kata yang dibunuh, terima kasihlah kata B. Saya terima kasih banyak karena dulu awak bunuh saya. Sebab awak bunuh saya, jalan saya ke surga senang. Di alam barzah senang. Di akhirat senang. Jadi dengan sebab engkau membunuh aku, bermakna engkau telah melorongkan jalanku masuk surga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kata B kepada pun mungkin begitu. Terima kasihlah B. Akulah patut yang terima kasih kepada kamu. Sebab keterlanjuranku membunuh kamu, aku merasa bersalah dan sangat berat kesalahan aku. Lalu Allah masih beri aku peluang untuk bertaubat dan aku pun bertaubat dan Allah terima taubatku. Dosaku termasuk dosaku semuanya dosaku termasuk dosaku membunuh kamu pun diampunkan oleh Allah. Lalu Allah masukkan surganya. B terima kasih pada terima kasih pada B karena masing-masing merasa tidak berhak mendapat ucapan terima kasih. Akhirnya kedua-duanya terima kasihnya kepada Allah. Ya kan? Merasa tak layak mendapat ucapan terima kasih pada B. B merasa tak patut menerima ucapan terima kasih daripada Akhirnya keduanya terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayatnya ya sekalian, ya. Saya tidak sempat contohkan, lihat ayat di Al-Qur'an. Di dalam surah Az-Zumar sama surah Az-Zumar pula. Sorry. Bukan surah Az-Zumar. Surah Al-A'raf. Surah Az-Zumar lain.
Surah Al-A'raf. Ayat yang ke-43. Ya. Al-A'raf 43. Coba ya. Oke, tolong bacakan dengan sukarela. Oke, saya persilakan. Seluas-luasnya. Bak kata parlimen, the floor is yours. Ustaz. Silakan. Ini speaker parlimen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Tabarakallah. Coba perhatikan betul-betul. Ayat ini menceritakan keadaan ahli surga di surga nanti. Wa naza'na, dan kami telah cabut. Naza' itu manasanya mencabut, menarik dengan kuat. Ingat, orang yang nak mati ada kali berut naza'. Naza' itu mananya mencabut, menarik dengan kuat. Ya macam menyentak itulah. Allah kata, dan kami cabut, tarik apa yang fi sudurihim, yang ada di dalam hati-hati, dada-dada mereka ahli surga. Apa yang Allah keluarkan? Tarik keluar. Min ghillin. Ghillun itu makna asalnya keruh. Makna asal, keruh. Tapi kalau keruhnya air minuman, itu kadirun. Air keruh, kadirun. Pakai kaf ya, kadirun. Tapi kalau keruhnya hati, ghillun. Hati yang keruh mana? Hati yang kotor lah. Sifat kotor. Dengki, dendam, iri. Itu namanya ghillun lah. Tamak, haluba, curiga, su'udhon. Itu ghillun namanya. Untuk hati ya. Kalau untuk benda cair, untuk benda namanya kadirun. Kadir. Ini yang kita tak paham ya. Itu kadang-kadang orang Arab pun mungkin bingung tengok nama di paspor orang Melayu. Sebab nama kalau orang bahasa Arab kan Abdul Qadir. Hamba Allah yang Qadir. Pakai qaf. Abdul Qadir. Tapi dia Abdul Qadir. Qadir jadi Kadir. Qadir maknanya maha berkuasa. Kadir maknanya keruh. Kan lari makna dia. So Abdul Qadir makna hamba si keruh. Ada belik. Maha pakai qaf, bukan pakai kaf. Pakai Q. Bukan pakai K. Tampaklah itu. Jadi mungkin kalau orang Arab tengok, apalagi kalau dituliskan dengan Jawi umpamanya. Abdul Qadir pasti pakai kaf tulisannya ini. Apa saja sifat-sifat yang tak baik, yang keruh dalam hati ahli surga ini oleh Allah sudah ditarik keluar. Sehingga hati ahli surga ini semuanya bersih. Tak ada dengki, tak ada dendam, tak ada curiga, tak ada suudon, tak ada, tak ada lah cantah mencantas, tak ada tamak haluba. Sifat-sifat itu Allah dah keluarkan semuanya.
Tidak ada. Walaupun ahli surga itu, katalah antara A dan B berjumpa, sedangkan A dan B dahulu bunuh-membunuh. Bayangkan. Tadi contohnya. B sepatutnya kalau tengok A, geram lagi. Ini yang membunuh aku. Ini yang bunuh. Sudah tidak ada lagi. Tajri min tahtihimul anhar. Mengalir dari bawah mereka sungai-sungai. Saya kata tadi, kerana masing-masing daripada A dan B merasa tidak mampu, tidak layak maksudnya, ya, merasa tidak layak menerima ucapan terima kasih, lalu kedua-duanya berterima kasihnya kepada Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau begitu kita terima kasih kepada Allah sajalah, kawan. Segala puji bagi Allah. Alladzi hadana. Allah zat yang telah memberi petunjuk kepada kita. Lihada, bagi agama ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidak adalah kami mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, kalaulah tidak kerana Allah memberi kita petunjuk. Masya Allah. Kalau dikaitkan dengan kisah tadi, B akan kata, kalau begitu segala puji berterima kasih ya Allah, karena Engkau telah pilihkan jalan hidup kami, berpegang pada agamamu, karena Engkau telah memilih jalan hidup kami, mati di medan perang. Kalaulah Engkau tidak ringankan anggota tubuh kami, kalau Engkau tidak gerakkan hati kami untuk berjuang di jalan Allah, kami pun tak mungkin, ya Allah, pergi keluar ke medan perang. Terima kasih karena Engkau telah memilih hamba-Mu mati di medan perang. Dengan sebab mati di medan perang, yang dia syahid, Engkau masukkan kami dalam surga. Terima kasih banyak, ya Allah. Itu kata B. Kata A pula, terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Karena Engkau beri kepada kami kesedaran untuk menyesali segala perbuatan kami. Mengakui segala dosa-dosa kami. Kerana penyesalan terhadap dosa, lalu Engkau gerakkan hati kami untuk minta ampun, kerana Engkau masih berpeluang untuk minta ampun. Kami pun mohon ampun. Dan Engkau ampunkan, ya Allah. Terima kasih banyak, ya Allah. Kalaulah bukan karena Engkau yang menggerakkan, yang menolong kami untuk bertaubat, kami pun mungkin tak bertaubat. Berkat pertolongan-Mu, ya Allah, berkat rahmat-Mu, ya Allah, kami berada di surga ini. Masya Allah. Wah, di dunia bukan hanya maki-memaki, bukan hanya caci memaki, ejek-mengejek, dah peringkat berbunuh dah. Nah, melihat keadaan seperti inilah, ya mas sekalian, Allah tertawa. Allah tertawa. Jadi Allah suka. Allah suka. Saya boleh simpulkan begini ya sekalian ya. Saya boleh simpulkan begini. Di dalam ayat Al-Quran, seringkali ya, ayat itu ditutup dengan Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Maha pengampun, Maha mengasihi. Salah satu daripada pengajaran yang kita boleh ambil, kenapa kalimah Ghafur, nama Allah Ghafur, dirangkaikan dengan nama Allah Rahim. Maha pengampun, dirangkai dengan nama Allah Maha pengasih atau penyayang. Sebab begini, ini salah satu daripada pengajaran ya. Allah lebih suka memasukkan hambanya yang berdosa
ke dalam surganya kerana taubatnya daripada mengazabnya di dalam neraka kerana dosanya. Saya ulangi. Allah lebih suka memasukkan hambanya yang berdosa. Contoh pembunuh tadi. Pembunuh. Bahkan Nabi pernah bersabda memberitahu kita, ada orang dahulu membunuh 100 orang. Allah suka nak memasukkan pembunuh-pembunuh ini di dalam surganya kerana taubatnya. Daripada mengazabnya di dalam neraka kerana dosanya. Sebab itu bukan mustahil antara yang menzalimi dengan yang dizalimi, keduanya masuk surga. Tidak mustahil antara yang dibunuh dengan yang membunuh berjumpa di surga. Antara yang menipu dengan yang kena tipu masuk surga. Syaratnya ini. Memanfaatkan peluang yang Allah berikan. Memanfaatkan sifat Allah Ghafur dan Rahim. Kepada yang banyak dosa Allah kata, aku ni Ghafur, aku ni Ghafur. Bersedia memaafkan kamu, tapi kamu kena minta maaflah. Coba kalau peluang ini tidak dimanfaatkan. Orang yang membunuh pasti neraka lah. Orang kafir pasti masuk neraka lah. Coba kalau orang kafir ini faham betul nama Allah, Ghafur. Bukan hanya yakin, tapi dimanfaatkan. Sebagaimana Arab Badui tadi. Telah diberitahu bahwa Allah itu tertawa, lalu dia, wah seronok. Seronok karena aku akan buat kebaikan. Walaupun kecil, sedikit, aku yakin Allah pasti balas. Bila aku terlanjur dosa, aku yakin Allah akan ampunkan jika aku mau bertaubat. Itu maksud saya. Cara memahami hadis-hadis seperti ini. Jadi kalau boleh, Allah maukan semua hambanya, termasuk Nabi, maukan semua umatnya masuk surga. Kemarin kan pernah saya katakan, ya, tajuknya kan kaitannya dengan itu. Semua orang tu di lambai-lambai, mailah surga. Apalagi orang Muslim, orang mukmin, orang mukmin semuanya nanti masuk surga, jamaah sekalian. Mukmin yang masuk akidahnya tidak rusak ya syaratnya. Mukmin yang akidahnya tidak terbatal. Walaupun dia berdosa, namanya mukmin asin kan? Namanya zalim. Ingat betul-betul ayat surah Fatir itu ya. Orang mukmin terbagi ada 3 itulah, 3 tingkatan itulah. Ada mukmin zalim, mukmin mutasim, mukmin sabiqun bil khairat. Cuma masuk surga. Walaupun tingkatan surganya tak sama, masa masuk surganya pun tidak sama-sama. Mungkin ada yang lambat, ada yang cepat, dan seterusnya. Ini dia. Jadi melihat keadaan seperti ini, di sini Allah tertawa. Tapi kita jangan hanya meyakini sabda Nabi bahwa Allah tertawa, hendaklah kita manfaatkan. Kita manfaatkan. Jangan lambat. Apalagi sekarang tengok. Dengki mendengki, caci mencaci, ya. Su'udon, fitnah memfitnah. Dah macam sunnah hidup. Mana juga. Ada kawan berbisi, ya, budak-budak kosong yang dipanggil budak-budak kosong di surau. Tapi karena yang mengajak budak ini seorang cendekiawan, ilmuwan, ya mesti ilmuwan lah, namanya PhD, mesti ada banyak ilmu. Mantan pensarah di UM. Jadi buraknya berisi lah. Dari burak-burak itu kemudian dia cakap lah. Saya pun sekarang heran lah. Makin menakutkan dunia sekarang. Zaman kita kanak-kanak dulu, yang sering gaduh tu kita, yang masih kanak-kanak berebut bola lah, hari-hari menangis lah, gaduh. Memang dulu katanya yang paling banyak gaduh ni budak-budak. Dia kata zaman sekarang ketika kita dah tak budak, yang sering gaduh malah bukan budak lagi. Kata. Bapak-bapak budak sekarang lebih banyak gaduh. Lebih banyak gaduh. Jadi ini apa ni? Kalau budak-budak gaduh tu,
Ya, wajarlah. Tapi biasanya bila budak gaduh, orang tuanya pula yang menghalangnya. Jangan gaduh nak, dosa. Jangan gaduh nak, dosa. Sekarang bagaimana kalau mak bapaknya yang gaduh? Ini sebetulnya ya, masih ada peluang. Syaratnya. Yang teraniaya, ya sabar. Yang menganiaya, ya menyadari kemenangannya. Dan mohon ampun kepada Allah. Bayangkan ya, membunuh termasuk dosa besar. Dosa besar. Yang Allah tidak akan ampunkan tanpa bertaubat. Tanpa taubat. Sungguh pun begitu. Pembunuh dan yang dibunuh. Pencuri dengan yang jadi mangsanya. Bukan mustahil akan berjumpa bertemu di surga. Dan bila itu berlaku, inilah yang Allah paling sukai. Inilah yang menunjukkan Allah tertawa, kata Nabi. Masya Allah. Masya Allah. Ini yang saya kata, jadi saya sengaja mengajak untuk memberikan roja, harapan. Sehingga kita jadi beragama ini menjadi agama yang menyenangkan. Begitulah. Saya tak kata amaran-amaran agama disampaikan. Bila kamu buat ini dosa, ini neraka. Boleh. Dan memang itu agama. Tapi saya ingin menyampaikan untuk memahami agama dari aspek yang menggembirakan. Yang menggembirakan. Yang menyenangkan. Sehingga setiap kita masih punya harapan. Punya harapan. Sehingga hati jadi tenang. Jadi tenang. Bayangkan ya Mas Yan. Kalau di tempat kerja pun sudah stres. Di rumah tangga stres. Cuti bingung. Masalah itu, masalah ini, masalah air, masalah api, masalah dapur tak berasap. Coba. Kalau macam-macam masalah. Kemudian pergi masjid. Niatnya nak cari ketenangan di masjid. Dengar sarahan. Niatnya nak cari ketenangan jiwa. Tiba-tiba sarahannya semua menakutkan. Sarahannya menakutkan. Sarahannya tiba-tiba maki-maki. Lagilah stres. Diharapkan jadi masjid itu tempat yang menyejukkan. Masjid-masjid ilmu, yakni tempat-tempat yang memberikan harapan, angin segar bagi masyarakat yang memang sudah banyak masalah. Dan itu ada dalam agama kita, ya. Jadi agama ini jangan hanya disampaikan aspek yang menakutkan saja, yang semua salah belaka. Tapi cobalah sampaikan aspek yang menggembirakan, yang memberi harapan. Baik. Itu pertama. Yang saat Allah tertawa. Yang berikutnya. Yang kedua, hadis kedua. Ma jaa fil hadisit tawil fi akhiri ahli nar khurujan minha. Hadis yang kedua ini, yakni hadis yang jaa yang ada dalam hadis yang panjang sebenarnya. Ini ada dalam hadis yang panjang asalnya berkaitan dengan fi akhiri ahli nar khurujan, tentang ahli neraka yang terakhir keluar dari neraka. Hadis ini cerita tentang orang yang terakhir, ahli neraka terakhir keluar dari neraka. Wa akhiru ahli jannah duhulan, dan orang yang terakhir masuk surga. Yalah, kalau dia terakhir keluar neraka, mana dialah yang paling akhir masuk surga. Lepas itu neraka dikunci rapat-rapat, karena dah tak ada lagi yang akan dikeluarkan. Selepas orang ini masuk surga, pintu surga pun dikunci rapat-rapat, karena dah tak ada lagi yang akan masuk surga. Ini orang terakhir. Wallahu alam, setelah berapa lama dalam neraka. Triliun tahun mungkin ya. Bukan ribuan, mungkin triliun tahun lah. Wallahu alam. Wa fihi, nah, ini hadisnya panjang lah. Jadi ini sebagiannya saja begini. Wa fihi anna ar-rajula yudhillu yad'u wa yalih. Bahwasanya ada nanti seseorang di akhirat nih yang terus menerus
Tak renti-renti. Berdoa, memohon, merayu. Berdoa, memohon, merayu. Mengulang-ulang permintaannya. Yad'u itu meminta. Yalihu itu mengulang-ulangi. Minta itu, diulang-ulang. Ya Allah, minta itu, minta lagi. Itu namanya yalih. Wa yarju minallahi ayat ayyudkhilahul jannah. Dan dia berharap pada Allah agar Allah memasukkannya dalam surga. Saya ulangi, di akhirat nanti ada orang, kata Nabi, yang terus-menerus berminta, berdoa, merayu, minta berulang-ulang. Tujuannya agar Allah memasukkannya di dalam surga. Ba'da ma akhrajahu minan nar. Selepas orang ini dikeluarkan daripada neraka. Kalau dalam neraka tentulah permintaannya ingin dikeluarkan. Ini dah keluar. Lepas keluar dari neraka, neraka pun dikunci rapat-rapat. Maklum ini orang terakhir. Bukan dia terus masuk surga. Dia minta, terus berminta. Merayu dan merayu. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahulah berapa hari yang pasti di akhir ini lama ya sekalian. Berbanding ukuran dunia lamalah, sebab sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kalau merayu satu hari ya 1000 tahun ya. Itu kalau sehari. Sehari. Wa ja'alahu ala babil jannah. Neraka, lalu dijauhkan dari neraka. Sekarang orang ini ditempatkan wa ja'alahu, dan Allah jadikan orang ini ala babil jannah, depan pintu surga. Belum masuk surga. Di dekat aja lah. Hatta yakul. Lama. Walaupun dah keluar dari neraka, tapi belum masuk surga. Apa kata orang ini? Dia kata begini. Ay Rabbi, aku nanna ashqa khalqi. Terjemahnya sudah ada di... Oh, tak ada ya? Tak ada, saya terjemahkan. Terus saja. Ay Rabbi, wahai Tuhanku. La aku nanna ashqa khalqi. Sungguh, akulah orang yang paling celaka di kalangan makhlukmu. Aku adalah orang yang paling celaka daripada makhlukmu. Dalam bahasa yang lain, akulah secelaka-celaka makhlukmu. Ini rintian orang yang terakhir keluar neraka, tapi belum masuk surga. Yalah, walaupun dah keluar neraka, tapi tak boleh masuk surga kan. Dia kata begitu. Penyesalan lah pada dirinya. Hai, celakanya lah hidup. Ribuan, bilion tahun di neraka. Keluar bukan terus masuk surga. Tapi hanya juru duduk luar surga. Demi Allah, wahai Tuhanku, diri inilah makhlukmu yang paling celaka. Ashqa itu paling celaka ya misalkan. Daripada syaqi. Syaqiyun itu mana celaka. Ashqa paling celaka. Fala yazalu yad'u. Dan orang ini tak renti-renti memohon pada Allah, merayu pada Allah, memohon, mengulang-ulang. Tak tahulah sudah berapa lama agar Allah masukkan surga. Karena terus merayu dan merayu, hatta yadhakallahu minhu. Ini. Sehingga Allah pun tertawa melihat gelagat hambanya ini. Boleh ya? Dia orang yang banyak dosa. Sangat banyak dosanya. Dan dihukum cukup lama di neraka. Baru dibebaskan. Baru dibebaskan tuh. Maknanya bekas ahli neraka lah. Bukan bekas paduan penjara aja. Minta pada Allah merayu, minta dikasihani, minta dikasihani, minta dikasih teruslah. Sehingga Allah pun tertawa melihat gelagat perangai hambanya yang seperti ini. Fa'idha dhahika minhu. Apabila Allah telah tertawa kerana hambanya ini, qala lahu, Allah pun berfirman kepada hambanya ini,
udkhul al-jannah. Udkhulil jannah. Sudahlah, masuklah kamu dalam surga. Ini selepas Allah tertawa nih. Tengok. Mula-mula dia takut, sedih, cemas. Dah tak ada harapan. Tak ada harapan dah. Tapi dia tidak berputus asa memohon, merayu terus. Sehingga Allah pun tertawa. Itu dah menunjukkan Allah suka lah tu. Dan saat itulah Allah kata, udkhulil jannah. Masuklah kamu dalam surga. Masuk surga lah. Fa idza dakhalaha, apabila orang itu telah masuk ke dalam surga, qala Allahu lahu, Allah berfirman kepada orang ini, tamannah. Tamannah. Tamanah itu maknanya begini, wahai hambaku, cobalah kamu mengharapkan sesuatu di surga ini. Kau minta lagi lah, berangan-anganlah nak apa lagi di surga ini. Tamanah. Mungkin kamu ada harapan, mungkin kamu ada keinginan, mungkin kamu ada apa-apalah cita-cita yang kamu ingin dapat. Coba kamu tamanah. Allah persilakan, minta lagi kita terus. Fasa'ala rabbahu wa tamanna. Memohon kepada Allah dan terus berharap dan berharap. Hatta innallaha la yudzakiruhu. Sehingga sesungguhnya Allah mengingatkannya. Maksudnya apa? Dalam hadis yang panjang, dalam riwayat yang lain, orang ni minta itu, lalu Allah bagi. Setelah dibagi, minta lagi. Minta lagi. Lalu Allah kata, tadi kamu minta. Sekarang minta lagi. Ya Allah, ini kali terakhir. Aku tak akan minta lagi selepas ini. Lalu Allah kata, iyalah, Allah bagi lagi. Selepas dibagi yang kedua pula, masih minta. Allah kata, tadi kamu kata, permintaan terakhir. Kenapa minta lagi? Minta lagi, ya Allah, satu lagi. Minta lagi. Entah berapa kali dia minta, berjanji tak minta lagi, masih kurang-kurang. Yaqulu kadza 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 hatta in qata'at bihil amani. Sehingga orang itu dah kehabisan harapan, kehabisan permintaan, dah tak tahu lagi minta apa. Minta itu dapat, minta itu dapat, minta itu dapat, semuanya dapat. Apa yang diminta semuanya dapat. Qala Allah, akhirnya apa? Setelah hamba itu nampaknya ada kehabisan permintaan, bukan kehabisan pemberian Allah. Allah tak kehabisan pemberian. Dia sendiri dah. Apa lagi? Dah semua dapat, dia dapat. Apa lagi? Akhirnya apa kata Allah? Qala Allah, dzalika laka wa mithluhu ma'hu. Iya. Bagimu itu. Yang itu bagi kamu. Yang itu untuk kamu. Yang itu untuk kamu. Dan bagi kamu yang serupa dengan semua itu. Maknanya, sepatutnya kalau minta satu, bagi satu kan. Minta dua, bagi dua. Ini tidak. Dia minta dua, bagi dua, dan dibagi yang serupa dengannya. Minta tiga, bagi tiga, dan diberi yang berganda-ganda. Ini surga, nikmat surga, yang Allah berikan kepada mereka yang terakhir masuk surga. Sebanyak mana agaknya nikmat surga yang diberikan pada orang pertama masuk surga. Dan untuk mendapatkan segitu rupanya, nak kata susah pun tidak, bagi yang tinggi harapannya, yang nak dikatakan senang pun tidak, bagi orang yang tidak mau berusaha. Maksudnya apa? Masuk surga ni nak dikatakan mudah pun memang mudah bagi yang punya harapan. Nak dikatakan susah pun susah bagi yang tak mau. Hakikatnya mudah. Sangat-sangat mudah. Sehingga memungkinkan semua manusia ini sebenarnya boleh masuk surga. Atau bahasa yang tepat, semua manusia ini oleh Allah sebetulnya semasa di dunia diberi ruang yang sama,
diberi peluang yang sama untuk masuk surga. Ya, hakikatnya. Hanya saja masalahnya, tidak semua manusia memanfaatkan peluang tersebut. Akhirnya tak semua masuk surga lah. Walau Allah bagi peluang. Pemberian peluang yang Allah berikan pada seluruh manusia atau dibuka pintu seluas-luasnya, bukankah itu maknanya kabar gembira bagi kita? Bukankah itu bermakna Allah sebenarnya memberikan lorongan jalan yang mudah untuk masuk surga? Hatta kepada yang banyak dosa, yang kafir sekalipun, masih diberi peluang untuk masuk surga jika ia mau. Kalau gunakan bahasa sebaliknya, jika di akhirat nanti ada orang masuk neraka, itu maknanya betul lah orang yang tak nak surga. Itu aja jawabnya. Sesuai dengan sabda Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang tak mau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada umatmu yang tak nak masuk surga? Siapa yang tak nak masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa sahaja yang taat kepada aku, ia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan sesiapa yang menderhakaiku, sungguh ia enggan, tak nak masuk surga. Masya Allah. Itulah saya katakan tafsir itu ya. Tafsir. Jadi apa namanya? Kabar gembira yang sepatutnya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Jamaah sekalian, di situ sebenarnya saya contohkan selepasnya itu, sanian itu, ya, hingga ke bawah itu, ya, sebetulnya merupakan penjelasan dari segi akidah yang tadi saya sebutkan tadi. Yang di atas saya sudah sebutkan sedikit tentang apa makna tertawa itu. Apakah makna tertawa itu yang tertawa seperti yang kita kenal atau tidak dan sebagainya itu pembicaraan akidah tauhid. Yang kesimpulannya, walaupun panjang itu kesimpulannya ada dua pendapat. Kalau ikut pendapat salafus soleh, umat muslim generasi pertama, mereka ini meyakini semua sifat-sifat Allah yang seperti ini. Katalah Allah melihat, Allah ada tangan, Allah tertawa. Bila Allah kata ada tangan, ya ada tangan, sudah percaya aja. Allah ada mata, ya sudah percaya. Wajib. Tapi bagaimana caranya, macam mana rupanya, majhul. Tak boleh diketahui. Wal kaifiyatu majhul, caranya wasu'alu anhu haram. Dan kita tak bolehlah bertanya macam mana tak boleh, membincangkannya tak boleh. Percaya aja. Itu pendapat orang dahulu termasuk Imam Malik. Dan ramai juga diikuti oleh umat Islam hari ini. Ya, contohnya mungkin kalau secara mudah, secara umum lah, ya, ulama-ulama daripada Arab Saudi banyak mengikuti pendapat yang sejenis. Tapi kalau pendapat yang kedua, ini ditakwilkan. Oh, bila Allah kata yadullah, tangan Allah itu maksudnya bukan tangan yang kita kenal. Yadun itu mana kekuasaan. Bila Allah kata bi'ayuna, dengan mata kami, itu maknanya bukan Allah itu punya mata. Maksud mata Allah itu pengawasan. Maksudnya itu. Maksudnya Allah tertawa. Ya janganlah difahami Allah itu tertawa seperti mana kita. Maksudnya itu Allah suka. Nah, itu ulama kholaf. Ulama kemudian ditakwilkan. Dahulu tidak ditakwil, tak ada takwil, tak ada tahrif, tak ada ta'til, tak ada takyif, ya, dan lain sebagainya. Kalau ikut yang pertama tadi, kebanyakannya banyak diatur oleh ulama-ulama cerikawan Arab Saudi. Yang kedua itu banyak diikuti, walaupun tidak semua, banyak diikuti oleh ulama-ulama Mesir, Al-Azhar. Jadi tengok, dua pusat agama Islam ini berbeza dalam ini. Arab Saudi dan Mesir pun tak ada. Cuk,
Kalau jamaah mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Arab Saudi dengan Lajnatul Ilmiah Arab Saudi dengan Darul Ifta Mesir, tak sama. Fatwanya ya banyak berbeza lah, banyak berbeza. Kedua-duanya ini yakni orang-orang alim yang belaka. Ya, perbezaan itu bagi saya tidak perlu dipertentangkan. Hanya terpulang bagi kita nak pilih yang mana kita yakini benar itu saja. Hanya kalau bolehlah. Dan sepatutnya diusahakan. Kalau kita nak belajar satu-satu masalah, di mana masalah itu ada lebih satu pendapat, ya dipelajari semuanya. Itu saja. Kalau kita nak mengajar, janganlah hanya kita ajar satu pendapat saja, lalu kita kata ini betul, yang itu salah. Ajarkan yang satu dengan dalil-dalilnya. Pendapat yang berbeza dengan dalilnya. Macam itu cara dia. Okey, secara umum dah. Ini kebanyakannya diikuti oleh Arab Saudi. Alasannya gini. Kalau pendapat ini kemudian dikeluarkan oleh ulama Mesir, macam ini. Kena dua-duanya tahu. Jadi akhirnya kita punya pilihan, punya penilaian, punya perbandingan. Itu memakan masa memang ya, memakan masa. Walaupun kalau kita faham semuanya makin luas, insya-Allah kita makin makin tenang lah. Makin tenang menghadapi perbezaan pendapat. Tapi kalau tidak, ya susah. Mungkin kita mudah sesak nafas lah kot. Mudah sesak nafas kalau kita tidak mengetahui semuanya. Jadi lagi sekali, yang bagian bawah itu, ya ini berkaitan dengan tauhid, ajaran tauhid. Jadi saya tak perlulah menjelaskan lebih jauh. Kesimpulannya dua itu saja. Ulama dahulu, salaf, dengan ulama khalaf berbeza tentang perkara yang sebegini, tentang tangan, tentang tertawa. Allah itu punya mata. Allah bercakap kata-kata. Allah beristiwa di langit. Kalau jamaah belajarlah, syaratnya belajarnya dua aliran ya, dua pendapat ya. Yang fahaman salaf dipelajari, yang fahaman khalaf dipelajari. Buku-buku di Arab Saudi dibaca, buku-buku karangan ulama asal dibaca. Insya-Allah nanti kita akan, oh gitu. Patutlah dia pendapat begitu karena alasannya ini. Oh, patutlah pendapatnya ini karena alasan itu. Patutlah dia pendapat itu karena cara memahami hadisnya seperti ini. Yang ini patutlah pendapatnya seperti itu karena cara memahami hadis itu seperti itu. Hadisnya ada yang sama, ayatnya sama, tapi karena perbedaan cara pemahaman, artinya berbeza. Kalau kita mampu belajar itu seperti itu, insya Allah kita senang. Lainlah kalau hanya belajar satu lalu dipaksakan, tak pernah mendengar yang satunya, apalagi tidak memahaminya. Wah, itu kacau lah. Akhirnya serang menyerang. Sehingga apa yang berlaku sesetengah kita hari kan begitu. Serang menyerang di sini berusaha sampai bila. Coba kalau diketahui kedua-duanya. Kalau ada dua lah, kalau ada empat, pelajari empat-empatnya. Wah, itu bagus. Bagi saya paling bagus. Sesuai dengan cara belajar yang diarahkan oleh Al-Quran. Berdasarkan surah Az-Zumar akhir 17 dan 18. Allah suruh kita belajar banyak-banyak, dengar banyak-banyak, baca banyak-banyak, lalu berfikir kritikal, berfikir kritis, kemudian kita pilih yang terbaik. Itu panduan Al-Quran. Untuk membolehkan kita memilih yang terbaik, tentu kita tahu banyak. Kalau kita tak hanya tahu satu, macam mana kita nak kata itu terbaik? Kita hanya tahu satu. Macam mana kita tahu durian yang kita beli itu yang terbaik, sedangkan waktu itu tinggal satu biji durian? Kalau kita nak memastikan dapat terbaik, pastikan durian itu masih banyak, longgok banyak. Kita pilih yang terbaik. Kalau tinggal satu, macam mana kita kata inilah yang terbaik? Lalu tanya, di mana awak beli? Oh, di sana tadi. Macam mana awak beli? Banyak ke tak? Tinggal satu. Itu dari segi logika aja Mas kan. Logik berfikir tak logik. Percayalah.
Ini yang terbaik, dulu yang terbaik. Macam mana tahu? Ini satu. Ya satu, macam mana terbaik? Kita tahu ini baik, ini terbaik karena ada bandingan. Inilah yang terbaik karena kita tahu ada yang baik, yang lain. Sehingga kita tahu yang terbaik. Kita tahu ini baik karena ada yang tak baik. Itulah. Jadi kalau hanya tahu satu, punya satu, macam mana kita boleh mengklaim ini yang terbaik? Itulah. Jadi ada semacam cara berfikirnya macam kurang sempurna sedikit. Oleh situ saya ya bersyukur dahulu saya diajar masa belajar dahulu dibiasakan untuk berdebat. Untuk berdebat masa sekolah itu kadang tak diajar. Pensarah hanya bagi tajuk dan disuruh berdebat. Dan peliknya perdebatan itu pelik sungguh. Ya macam berdebat di sini juga lah. Ada pembentang ketah kerja, ada pembangkang dia, pihak pembangkang, pencadang pembangkang. Yang peliknya, yang membangkang itu tak semestinya percaya dengan apa yang dibangkangkan. Bayangkan ini pengalaman pribadi ya. Saya terkesan sungguh mula-mula saya waktu itu bingung, tapi akhirnya saya setelah ya agak lama akhirnya baru tahu tujuan pensarah itu. Disuruh berdebat dalam perdebatan. Tajuk dia yakni tentang ekonomi syariah. Ekonomi Islam ekonomik lah dengan ekonomi sosialis. Bayangkan. Sosialis dengan ekonomi Islam. Karena sebelumnya sudah ada ekonomi Islam, teori ekonomi Islam dan teori ekonomi kapitalisme. Dalam perdebatan itu kebetulan tak macam mana saya jadi ketua pembangkangnya untuk menyuraikan kelebihan, kebaikan teori ekonomi sosialisme. Di mana sosialisme itu lebih baik daripada teori Islam. Itu kan perbuatan gila tuh bagi saya. Bagi saya itu. Kita tak percaya, tapi kita disuruh yakinkan bahwa ekonomi sosialisme teori sebenarnya lebih baik, lebih sempurna daripada teori ekonomi Islam. Rupanya kata Simpasani pandai caranya. Kalau kamu yakin bahwa teori ekonomi Islam itu yang terbaik, kamu mesti berjaya meyakinkan akan kebaikan, keunggulannya di hadapan teori-teori yang lain. Nah, sekarang kamu berhadapan dengan teori sosialisme. Dan waktu itu, ya mungkin kebetulan, saya ada 3 kawan, dan kawan pandai juga, semuanya beralasan, berhujah. Pihak pencadang yang tentang kebaikan teori Islam ini, ya tak tahulah, mungkin karena kurang kajian ke, kurang pita bercakap ke, akhirnya dalam perdebatan itu kita, pembangkang yang menang. Pembangkang yang menang. Yang menang. Wah, yang menang itu yang salah. Bayangkan. Jadi waktu itu kita takut. Prof, ini tak dosa ke? Kita yang ini bukan masalah dosa ke? Ini baik bagi kamu yang orang Islam. Kamu orang Islam akan mendakwa kamu yang paling baik. Agama kamu paling sempurna. Sistem ekonomi kamu yang paling adil. Sekarang yakinkan musuh-musuh kamu bahwa teori Islam kamu paling baik. Kamu bicara tidak meyakinkan. Rupanya baru disanggah oleh kawannya pun sudah tak mampu meyakinkan. Nah, itu maknanya kamu belum mampu mempertahankan kesucian agama kamu. Diserang sedikit, kamu sudah kalah. Macam mana ya meyakinkan mereka? Kalau kamu sendiri pun gagal. Jadi jangan-jangan orang bukan Islam, tidak mau menerima Islam, itu bukan semata-mata karena faktor dalaman mereka. Boleh jadi karena faktor diri kamu, kegagalan kamu, meyakinkan mereka bahwa Islam yang terbaik. Coba kamu introspeksi katanya. Kegagalan kamu meyakinkan musuh kamu bahwa Islam terbaik, menyebabkan mereka tak menerima Islam. Jadi bukan karena Islam itu baik, tapi kamu gagal menunjukkan kebaikannya. Rupanya itu tujuannya. Baru akhirnya, belajar makin rajin. Macam mana ya nak mengalahkan teori kapitalisme? Bagaimana? Saya di Asia itu, demikian juga tentang
Masalah fikih lah, yang pendapat ini boleh, pendapat sentuhan laki dan perempuan batal atau tidak. Oh, yang ini batal, yang ini tidak. Yang ini kata batal kalau tidak berlapik. Kata berlapik batal. Yang satu pula batal kalau syok, kalau tak syok tak batal. Wah, lagi susah nak mengukur syok tu, lagi susah. Syok tu macam mana ukuran dia? Syok tu kan subjektif jemaah sekalian. Hukum mana boleh subjektif? Hukum tu mesti bersifat objektif. Wah, itu diperdebatkan tu. Yang batal dan tak batal, macam mana hujah? Ya, siapa yang pandai berhujah dan meyakinkan menang dia. Dan kita sudah diberitahu oleh profesor tu, yang menang belum tentu benar. Sebab ini bukan mencari kemenangan. Itu yang benar. Yang menang belum tentu benar. Mungkin karena berjaya meyakinkan hadirin. Yang kalah belum tentu salah. Kalah itu mungkin karena gagal meyakinkan kebenaran pegangannya. Oh, masa itu akhirnya semangat. Iya tuh. Jadi, kalau kita tahu banyak, sebenarnya senang. Wah, masa itu saya masih ingat sampai sekarang. Karena itu pengalaman yang paling manis bagi saya. Kawan saya bagian pencadang, kalaulah tahu alasan ini, pasti kita dah KO awal-awal. Nasib baik alasan yang boleh mengalahkan kita, dia tak tahu. Menanglah kita. Itulah, jadi mustahak lah. Tahu banyak ini mustahak. Baca banyak mustahak. Belajar banyak tak mustahak. Kalau hanya tahu satu, ya itu susah. Lalu mengklaim ini yang terbaik. Walaupun mungkin betul, tapi dari segi logik berfikir, ya tak logik lah. Beli durian satu dikata terbaik di Malaysia. Wah, tinggal satu. Inilah durian yang paling manis se-Malaysia. Iya ke? Apa yang lain? Tak tahu yang lain sebab tinggal satu. Ini macam mana berfikir? Tak logik lah itu ya. Dari segi ilmu itu pertanggungjawabkan ilmiahnya kurang. Ya sekalian, jadi dua hadis itu yang sebab kita sampaikan sebelum kita sampaikan nanti ayat Al-Quran. Dan juga satu hadis Nabi SAW tentang bila Allah Subhanahu Wa Taala tertawa. Saat Allah. Tapi itu yang saya bukan dari si akidahnya, mungkin dia sudah belajar akidah di mana-mana. Itu untuk ilmu yang disampaikan dia ini supaya kita ini punya harapan. Hidup seorang Islam sentiasa punya harapan. Hatta bila kita berdosa pun masih punya harapan masuk surga. Syaratnya peluang itu dimanfaatkan. Itulah maksudnya. Sehingga Islam ini tenang, senang. Orang yang saya punya harapan kan tenang. Rugi tapi masih punya harapan. Insya Allah bangun. Tapi kalau sudah putus harapan, dah give up, itu sudah. Habislah itulah. Sadaqallahul azim lah jawabnya kalau dah macam itu ya. Sudah sadaqallahul azim jawabnya. Jadi mudah-mudahanlah memberi manfaat saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Yang benar pada Allah jua. Yang silap kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala kesalahan kita. Ridhokan mudah semuanya sentiasa diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari tutup dengan baca Al-Fatihah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.